Pemirsa, pemerintah menggelar konferensi pers berkaitan dengan perkembangan penanggulangan bencana di wilayah Aceh dan Sumatera. Berikut ini kami hadirkan. Salam kebajikan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati. Saya bersama dengan para menteri dan kepala lembaga pada hari ini akan menyampaikan perkembangan penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Subprovinsi Sumatera Barat. Bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini kita tahu semua telah menimbulkan dampak signifikan terhadap korban jiwa, pengungsian, serta kerusakan infrastruktur. Untuk itu, dan intinya kita panjatkan doa semoga saudara-saudara kita yang telah tiada mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk saudara-saudari kita di pengungsian dan di wilayah terdampak, semoga kuat, tabah, sehat, dan segera pulih. Pemerintah bersama masyarakat Indonesia bekerja keras untuk memulihkan keadaan agar menjadi jauh lebih baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya hormati, di tengah banyaknya tantangan yang kita hadapi, harapan tumbuh dari kerja keras kita bersama. Kerja seluruh elemen masyarakat bahu-membahu dalam solidaritas dan gotong royong, dan keseriusan pemerintah yang telah menetapkan Sumatera sebagai prioritas nasional dengan mengerahkan seluruh sumber daya nasional, mengerahkan seluruh kekuatan kementerian dan lembaga untuk turun menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dampak bencana siklon ini memang berbeda-beda terhadap masing-masing kabupaten kota, terhadap masing-masing desa, kampung, mulai dampak yang sangat berat sampai dampak yang cukup berat. Walaupun di beberapa wilayah kondisinya masih memprihatinkan, berkat kerja keras seluruh komponen bangsa telah tercapai cukup banyak kemajuan dan perkembangan yang signifikan. Pada sektor akses transportasi, mayoritas ruas jalan nasional dan provinsi secara bertahap telah kembali terhubung, meskipun sebagian masih beroperasi secara terbatas dan memerlukan kewaspadaan bagi para penggunanya secara ekstra. Di Provinsi Aceh, sejumlah ruas strategis seperti Lok Sumawe Langsa, Langsa Kuala Simpang batas Sumatera Utara, Jalan KKA yang menghubungkan Kabupaten Beneriah dan Takengon, kemudian juga Jembatan Awe di Awe Gutah dan Tobun Redep, akses Jalan Aceh Tenggara Gayo Lues, jalur Banda Aceh, Aceh Tengah melalui Betong Ote sudah mulai dapat dilalui dan terus dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas. Di Sumatera Utara, konektivitas utama antar wilayah seperti Padang Sepempuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Mandeling Natal sebagian besar telah pulih, meskipun masih terdapat beberapa titik longsor, jalan ambles, dan juga pemakaian jembatan-jembatan darurat yang membutuhkan kewaspadaan ekstra dari para penggunanya. Upaya pembersihan dan perbaikan terus dilakukan dengan dukungan alat berat dan pendirian jembatan-jembatan beli. Sementara itu di Sumatera Barat kami laporkan Jalan Nasional Padang Bukit Tinggi melalui Lembah Anai masih dalam tahap percepatan perbaikan dengan progres mencapai sekitar 90%. Selain itu, Jalan Provinsi Padang Pariaman Agam via Malalak saat ini sebagian besar sudah dapat diakses, meskipun sekali lagi ada titik yang masih memerlukan penanganan lanjutan
dari kami, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu alat berat, alutsista dan berbagai macam instrumen pemulihan infrastruktur transportasi terus dikerahkan dengan sekuat tenaga untuk percepatan ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya hormati, terkait pelayanan dasar, kondisi jaringan listrik di sebagian besar kabupaten kota telah berangsur pulih meskipun masih terjadi gangguan di beberapa desa akibat kerusakan jaringan dan tiang listrik. Jaringan komunikasi juga berangsur membaik meskipun di wilayah terpencil masih mengandalkan dukungan perangkat darurat seperti Starlink, radio HT, dan telepon satelit. Untuk pemenuhan air bersih, sebagian besar pelayanan di Sumatera Barat, Sumatera Utara telah kembali terlayani. Meskipun beberapa kabupaten kota di Provinsi Aceh masih membutuhkan distribusi air melalui tangki, hidran umum, dan fasilitas air darurat akibat rusaknya sistem perpipaan dan tercemarnya sumber air. Terkait ketersediaan BBM dan gas, secara umum pasokan di wilayah terdampak berangsur stabil meskipun di beberapa kabupaten seperti Tapsel, Mandeling Natal, serta Bener Meriah dan Aceh Tengah masih terjadi keterbatasan dihadapkan pada tantangan-tantangan untuk percepatan distribusi. Pemerintah bersama para relawan, masyarakat terus memberikan bantuan penuh untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Pesawat, helikopter pengangkut logistik juga dikerahkan untuk membantu, termasuk untuk mengangkut produk-produk pertanian dari wilayah terdampak untuk distribusikan di dari Kementerian Pertanian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya hormati, sejumlah kabupaten kota telah menetapkan status transisi darurat meskipun beberapa wilayah lain masih memperpanjang status tanggap darurat sesuai dengan kondisi penanganan bencana di masing-masing kabupaten kota. Huntara, hunian sementara dan hunian tetap telah mulai di berbagai lokasi dengan proses pendataan penerimaan manfaat, penyiapan lahan, konstruksi awal dari kerjasama berbagai pihak, kementerian terkait, TNI, Polri, semuanya bekerja sama. Di Aceh, progres penanganan hunian juga terus berjalan. Lok Sumawe sudah ditetapkan langsung ke skema Huntap. Kabupaten Pidi sudah membangun beberapa unit Huntara dengan target secepatnya selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua kabupaten kota juga dilakukan percepatan untuk Huntara dan Huntap ini. Saya laporkan di Provinsi Sumatera Utara, misalnya Sibolga menetapkan langsung membangun Huntap dan sudah tersedia beberapa lokasi dan dimulai pembangunannya. Dan sekali lagi ini juga akan bisa diselesaikan dalam waktu secepatnya. Di Provinsi Sumatera Barat, pembangunan Huntara telah berjalan cukup banyak di 5 kabupaten kota, yaitu Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, dengan target penyelesaian juga secepatnya dalam beberapa minggu ke depan. Jadi ini juga akan segera memulihkan kehidupan masyarakat. Percepatan pembangunan Huntara dan Huntap ini terus dilakukan sekaligus infrastruktur pendukungnya disiapkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kita menyaksikan kekuatan bangsa Indonesia bersatu padu, solidaritas tinggi, membantu masyarakat terdampak untuk segera pulih, dan ini adalah kekuatan kita bersama, kolaborasi yang sinergis di internal pemerintah dan juga dengan masyarakat seluruh komponen bangsa. Kita berusaha keras agar Sumatera bisa segera pulih lebih baik, bangkit lebih tangguh, serta tumbuh bersama dengan alam yang lestari dan berkelanjutan. Itu pengantar umum yang saya sampaikan. Nanti saya persilahkan Bapak Ibu Menteri terkait untuk melanjutkan lebih detail. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menko, saya laporkan pelibatan personil TNI yang sudah existing sekarang jumlah 36.636 orang dan akan ada penambahan personil yaitu dalam tahap rekonstruksi rehabilitasi nanti dari batalion Seni dan Yon TP dan Nakes, yaitu akan membantu pemasangan jembatan beli, kemudian pembuatan hunian sementara dan hunian tetap, kemudian pembersihan lumpur dan kayu, kemudian normalisasi jalan, dan melanjutkan distribusi logistik, kemudian penanganan kesehatan, melakukan trauma healing, penyiapan air bersih, pendistribusian hasil bumi yang sudah dilakukan dari Bener Meriah dibawa ke Medan dan Halim, yaitu sayur mayur dan cabai kemarin sejumlah 52 ton. Kemudian evakuasi medis warga tetap dilakukan. Kemudian alutsista yang jumlahnya 84 unit akan melanjutkan dukungan logistik dengan cara air landed dan airdrop tiap hari beberapa sorti, kemudian membawa peralatan PLN dan BBM, membawa tambahan kendaraan kesehatan dan dapur lapangan, membawa tim nakes dan alat berat, dan membawa beras. Nah, logistik yang sudah didistribusi sejumlah 2.428 ton yang melalui angkutan udara, melalui airdrop, melalui KRI, melalui kapal ADRI, dan bantuan melalui jalur darat. Selanjutnya penyiapan dan pemasangan jembatan beli. Sudah disiapkan 32 jembatan beli di 3 provinsi. Di wilayah Aceh 18 jembatan beli, 7 unit sedang tahap pemasangan. Jembatan Topin Redep 99%, kemudian jembatan Tepen Mane Juli sudah 100% dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian jembatan Kuta Blang 60%, jembatan Jerata sedang tahap pemasangan, kemudian jembatan Alukulus, jembatan Enang, jembatan Weh Pase. Kemudian 11 unit dalam tahap penyiapan, yaitu rencana akan dipasang di Wehni Rongka, Jempa, Butong Ateh, Lampahan, Titik Merah, Blok Atebay, kemudian di Timang Gajah, Jamur Ujung, Lenang, Mambong, dan Jambo Masjid. Di wilayah Sumut, 3 jembatan beli sudah terpasang 100% di jembatan Anggoli Sibangun, sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian jembatan Garoga Tafsel dan jembatan Hamparan Perak sedang dilaksanakan pemasangan. Kemudian di wilayah Sumatera Barat 11 jembatan beli, 4 unit pemasangan, kemudian yang sudah 100% terpasang jembatan Sikabau, Pasaman Barat, jembatan Bawah Kubang 100%, jembatan Supayung 100%, jembatan Padang Mantuang 100% sudah bisa dilalui oleh masyarakat. 7 unit penyiapan di Limau 5, Ai Taganang, Kelok Labu, Sungai Lasi, Rangeh, Bayua Tanjung Raya, Durian Kilangan Roja, dan Muaro Busuk sedang dalam tahap penyiapan. Demikian yang bisa dilaporkan. Terima kasih.